masyarakat Indonesia di Mesir, dan kita masih belum tahu bagaimana nasib mereka. Karena itulah desakan-desakan untuk menyelamatkan bukan saja untuk masyarakat Mesir, tapi juga masyarakat Indonesia di Mesir, itu masih belum disuarakan oleh pemerintah kita. Saudaraku, mari kita langgengkan takbir untuk kemudian mendengarkan orasi berikutnya. Allahu Akbar. Kita untuk disaksikan oleh saudara kita di Mesir. Jadikan mereka bangga dengan kehadiran kita pada saat ini. Allah kita menuntut sekali lagi kepada pemerintah Indonesia. Hai Presiden SBY, tarik duta besarmu. Allahu Akbar. Hidayat Nurwani. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ini memang masih juga dalam suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Karenanya dengan semangat kemerdekaan kita akan memekikkan apa yang dahulu telah dipekikkan oleh Bung Tomo ketika beliau menurunkan bendera penjajah Belanda dan merobek birunya, tinggallah merah putihnya, dan teriakannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Jadi ini harus selalu juga dikumandangkan, karena seolah-olah teriakan kemerdekaan itu hanya merdeka saja. Padahal di balik itu ada Allahu Akbarnya, dan ini adalah hak sejarah yang harus selalu kita tampilkan. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, pada siang hari ini bersama dengan kita tokoh-tokoh umat kita, ada Ketua Persatuan Umat Islam PUI Al-Ustadz Nur Hasan Zaidi, ada Ketua Matla'ul Anwar Al-Ustadz Sadli Karim, ada Ustadz Suwito dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ada tokoh muda kita yang menggerakkan para tokoh-tokoh untuk menghadirkan kepedulian dan keprihatinan terhadap Mesir. Sekretaris Umum Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia Al-Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadzah Khalidah dari BMWUI dan bersama 23 ormas wanita Islam yang menyertai beliau. Allahu Akbar. Ustadzah Nurjanah Hulwani dari Adara, dan para ustadz dan ustadzah yang lainnya yang banyak hadir semua di sini. Allahu Akbar. Tentu saja ada sastrawan kita yang sudah lama menghirup air Sungai Nil. Allahu Akbar. Dan menjadi sastrawan dan menulis dan membuat film di Mesir. Allahu Akbar. Dari Salatiga hanya untuk memberikan kepeduliannya dan keprihatinannya untuk saudara-saudara kita di Mesir. Saudara-saudaraku dan saudari-saudaraku semuanya yang hadir di sini, pada Ramadan tahun 1973 ada sebuah episode di mana kemudian rakyat Mesir begitu mengeluh-elukan militernya. Kapan itu? Ketika militer Mesir mempergunakan pelurunya untuk mengalahkan penjajah Israel dan memerdekakan tanah Sinai dari kekuasaan penjajah Israel. Sangat disesalkan, pada Ramadan tahun 2013
peluru-peluru yang dahulu menghadirkan kehormatan bagi Mesir dan rakyat Mesir dan bagi militer Mesir, peluru-peluru yang dibeli dari pajak rakyat Mesir, mereka pergunakan bukan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel yang terus saja melakukan perluasan penjajahan itu, tetapi bahkan peluru-peluru itu mereka tembakkan kepada sesama warga Mesir yang justru mereka adalah merupakan elemen utama menghadirkan Mesir yang berdaulat, membebaskan Mesir dari penjajahan Israel, dan mereka itu pun masih melakukan kebohongan publik dengan mengatakan bahwa kami tidak pernah mempergunakan peluru, kami hanya mempergunakan gas air mata. Wahai orang yang di sana, di sebelah dunia mana ada gas air mata bisa memecah kepala? Di dunia mana ada gas air mata bisa menembus dada-dada para pejuang dan para syuhada, para ulama, para wanita dan anak-anak yang mereka demo dengan damai dan bahkan mereka sedang siap-siap untuk salat subuh? Itu semuanya ada kebohongan yang bahkan akan semakin memberikan citra dan warna negatif bagi Anda, para durjana, para kudeta, dan mereka-mereka yang telah melanggar hak asasi manusia. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, kita semuanya ada di sini karena kita telah terpanggil oleh banyak hal. Oh, tadi Ustaz Mahfud Siddiq, Ketua Komisi 1 dari DPR RI, telah mengingatkan bagaimana sejarah terkait dengan kemerdekaan Indonesia dan Mesir. Ada hal yang sangat luar biasa yang juga terjadi ketika Indonesia terkena krisis ekonomi tahun 1998. Apa yang terjadi di Mesir? Banyak warga kita, masyarakat Indonesia di sana, mahasiswa-mahasiswa kita yang hampir saja mereka pulang ke Indonesia karena orang tuanya tidak lagi mampu mengirimkan biaya untuk belajarnya anak-anak kita, saudara-saudara kita di Mesir. Apa yang terjadi? Saudara-saudara kita di Mesir, warga Mesir, mereka tidak rela anak-anak Indonesia pulang. Mereka kemudian mengumpulkan dana secara sukarela. Mereka yang miskin itu mengumpulkan dana mereka agar anak-anak Mesir, agar anak-anak Indonesia di Mesir, pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita tidak harus pulang hanya gara-gara krisis ekonomi, agar mereka tetap belajar di Mesir, agar mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang beragama, yang berkah, dan itulah yang mereka lakukan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sayang sekali ketika kemudian warga Mesir sedang mendapatkan duka semacam ini. Sayang sekali justru yang terjadi, rakyat Indonesia di Mesir malah tidak boleh berdekatan membantu saudara-saudara kita di Mesir. Saya berkeyakinan bahwa semestinya kalaupun warga kita membantu, pastilah mereka tidak membantu menghadirkan tragedi. Membantu secara kemanusiaan banyak hal yang bisa mereka lakukan. Apakah seperti yang dikirimkan oleh banyak negara, menghadirkan bantuan kemanusiaan berupa kesehatan, logistik, apa saja. Saya yakin itu bukan bagian daripada intervensi terhadap masalah dalam negeri, tapi itu ada bagian dari membuktikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beradab, bangsa yang tahu budi. Mereka dalam kondisi keuangan ekonomi yang susah pun mereka membantu mahasiswa kita supaya bisa melanjutkan belajar di Mesir. Allahu Akbar. Ya, silakan diberi jalan, kita semuanya ada damai, ada uti kita yang memerlukan pertolongan medis. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kalau kita sekali ini berkumpul dan kembali berkumpul bukan untuk menambahkan tragedi, tapi kita ingin menegaskan kembali bahwa komitmen dunia, komitmen masyarakat internasional yang telah diikuti oleh warga dan masyarakat umat Islam ternyata hari-hari ini menghadirkan sebuah tantangan terbuka. Benarkah dunia menghormati hak asasi manusia? Kalau masyarakat dunia betul-betul menghormati hak asasi manusia, maka mestinya mereka mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan yang sekarang ini terjadi dan terjadi kembali di Mesir. Kemarin mereka di Masjid Al-Fatih, mereka pun ditembaki sedemikian rupa. Kemarin sebelumnya mereka di Masjid Rabiul Adawiyah, mereka semuanya tidak membawa senjata, mereka semuanya demo dengan damai, tetapi tetap saja ditembaki. Di manakah Anda, wahai penyeru dan pejuang hak asasi manusia sedunia? Selewat. Medis. Harusnya Anda sekarang ini tampil ke depan
membuktikan para warga umat Islam bahwa hak asasi manusia itu memang ada, dan karenanya mereka segera membentuk satu komite independen untuk kemudian menyelidiki kasus ini, dan tidak perlu sulit-sulit menyelidikinya karena korban telah berjatuhan puluhan ribu yang menjadi terluka dan ribuan yang menjadi syuhada. Itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan wajarnya siapapun yang melakukan kejahatan hak asasi manusia yang berat ini pun harus mendapatkan punishment-nya, harus mendapatkan penghukumannya. Dan sekarang ini Anda ditahan dan warga dunia untuk membuktikan bahwa hak asasi manusia memang masih menjadi kepedulian kita bersama. Allahu Akbar. Ini juga tantangan terbuka kepada siapapun yang selalu meneriakkan tentang demokrasi dan demokratisasi, terutama masyarakat Barat yang selalu ingin mengajarkan demokrasi kepada masyarakat Islam. Mesir telah melakukan demokrasi, tetapi kemudian Anda membiarkan demokratisasi di sana dirampok, dijarah, dikudeta oleh rezim militer dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Wahai para penyeru dan pejuang demokrasi, di manakah Anda sekarang ini berada? Anda harus tampil ke depan untuk membuktikan bahwa ya, memang kita ingin demokrasi, dan karena lakukan tindakan yang konkret. Anda bisa melakukan tindakan yang konkret dengan melakukan beragam hal untuk menghentikan tindakan yang tidak demokratis ini, untuk menghadirkan kembali warga dan masyarakat yang demokrasi, dan dengan cara itu akan menghadirkan kedamaian di tingkat dunia. Dan yang ketiga, kita ingin menegaskan bahwa kehadiran kita di sini untuk memutus mata rantai tradisi yang akan bisa berkembang, yaitu apa? Kudeta semacam ini, dan apalagi kalau dilakukan terhadap masyarakat sipil yang telah memenangkan pemilu secara berdaulat. Kalau yang di Mesir dibiarkan, dia akan bisa menjadi virus, dia akan bisa menjadi wabah, dia akan bisa menjadi tradisi buruk, dia akan bisa berkembang kemanapun saja ke negeri-negeri yang lainnya. Dan itu amat sangat jelek, itu amat sangat negatif, itu amat sangat tidak dikehendaki. Allahu Akbar. Karena ya segera hentikan dan kemudian hadirkanlah kembali masyarakat Mesir yang berdaulat, masyarakat Mesir yang menghadirkan kemerdekaan, dan sekaligus masyarakat Mesir yang membawa kepada kemaslahatan. Saudara-saudara sekalian, permasalahan ini memang bukan hanya khas di Mesir. Kita tahu apa yang telah dilakukan terhadap Aljazair, kita tahu apa yang dilakukan terhadap Palestina, dan sekarang ini pun juga sebagian kondisi di Syria. Semua tragedi ini masih berjalan. Itulah karenanya sudah amat sangat seharusnya bila Indonesia sebagai negara yang disebut sebagai negara Islam terbesar dalam konteks demokrasi sedunia, Indonesia dipercaya oleh masyarakat Barat, Indonesia diharapkan oleh masyarakat Timur Tengah, hendaknya Indonesia berani melakukan langkah-langkah sesuai dengan perintah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu ikut serta menghadirkan ketertiban dunia. Ikut serta artinya adalah tidak hanya menunggu, ikut serta artinya tidak hanya menghimbau, ikut serta artinya adalah langsung terlibat. Dan kalau itu dilakukan, saya yakin Indonesia akan dihormati oleh masyarakat dunia. Allahu Akbar. Terakhir, saudara-saudaraku, masyarakat Mesir mengatakan, dan mereka datang ke Indonesia, mereka melakukan reformasi, mereka melakukan demonstrasi, itu karena mereka terilhami oleh reformasi di Indonesia. Setelah karena mereka datang kemari dan belajar dari Indonesia. Berapa kali saya menjadi narasumber untuk beragam kelompok yang datang ke Indonesia. Sekarang ini karenanya, ketika kurang pelajaran dari Indonesia diabaikan, ketika militer Mesir tidak belajar dari militer Indonesia, sudah sangat seharusnya bila Indonesia tampil ke depan, mengajak negara-negara yang lainnya untuk menghentikan seluruh tumpah darah ini, untuk menghadirkan kembali Mesir yang berdaulat, Mesir yang demokratis, Mesir yang merupakan dunia, Mesir yang menghadirkan peradaban yang luar biasa. Dan kalau itu dilakukan di Indonesia, insya Allah Indonesia akan mendapatkan berkahnya, Indonesia akan semakin dihormati oleh masyarakat dunia, dan Indonesia membuktikan bahwa demokrasi dan Islam bisa menghadirkan solusi terhadap permasalahan dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Terakhir, saudaraku, kita memang harus fokus melakukan kegiatan ini. Lawan kita adalah kudeta yang ada di Mesir. Lawan kita adalah mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Mesir. Lawan kita adalah mereka yang melakukan pencederaan terhadap demokratisasi di Mesir. Fokus kita harus di sana. Dan kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan satu yang sangat penting, bahwa ternyata Islam dan demokrasi adalah dua hal yang bisa kita perjuangkan. Dan karenanya tidak layak bila komunitas umat Islam yang telah memperjuangkan demokrasi dicap sebagai teroris. Yang layak dicap sebagai teroris adalah mereka yang melakukan kudeta, mereka yang menerima rakyat sipil, mereka yang telah membunuh rakyat sipil, mereka yang telah membubarkan
konstitusi, mereka telah membuarkan parlemen, mereka telah menghadirkan ketakutan dari kehidupan masyarakat sipil. Itulah teroris yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.